Innal ladzina la yarju liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang berharap liqa'ana, berjumpa dengan kami, itu adalah orang-orang yang berharap tinggal di dalam Dia. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak berharap berarti orang-orang yang tidak ingin tinggal di dalam Dia. Lalu ingin tinggal di mana? Allah katakan waradu bil hayati dunya, karena dia ingin tinggal di dunia dengan segala kemewahannya. Dia ingin terpisah dari Allah untuk ada di dunia. Maka dia akan terus meratapi kekurangan-kekurangan dunia. Dia juga akan terus meratapi kesenangan-kesenangan dunia dengan segala tipuannya. Karena dia tidak mau tinggal di dalam Dia. Apa kata Allah? Watsma'annu biha, bahkan dia menganggap dunia itulah yang menenteramkannya. Lalu Allah katakan walladzina hum an ayatina ghafilun, lalu dia perlahan demi perlahan melupakan tanda-tanda Allah. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka itu tempatnya adalah nar disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kalau berdasarkan ayat ini, apa artinya neraka? Neraka berdasarkan ayat ini adalah tempat tinggalnya orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam Dia. Jadi kalau begitu neraka ada? Ada. Berapa banyak orang yang sudah bisa tinggal di dalam Dia? Hanya sedikit. Mereka yang sudah tinggal di dalam Dia akan menjadi seperti Dia, memberi tanpa keinginan, berbuat baik tidak punya harapan. Sebagaimana Dia memberi kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah mengatakan suatu tindakan disebut tindakan baik andai kamu melakukannya sebagaimana Allah melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Harusnya semua tindakan kita harus mengikuti tindakannya kepada kita. Dia memberi tanpa ada keinginan untuk dibalas. Dia berbuat baik kepada kita, tidak butuh apa-apa dari kita. Bahkan mau apa Dia yang diberi oleh kita, tidak pernah kita pikirkan. Itulah mekanisme Allah berbuat baik kepada kita. Dan tindakan kita baru termasuk tindakan baik kalau mekanisme melakukannya persis seperti Dia melakukannya kepada kita. Kalau berdasarkan ukuran itu, berapa banyak kalau begitu kebaikan kita? Hampir tidak ada kebaikan kita, karena setiap kebaikan yang kita lakukan selalu saja dikaitkan dengan apa yang kita dapat, termasuk di dalamnya sholat kita. Kalau sholat kita pun masih menjadikan Allah sebagai mitra dagang kita, tidak menjadikan Allah sebagai kekasih kita, berarti kita masih belum ikhlas. Nah, di level mana kita sekarang? Ya, paling tidak sudah mengawali level ma'rifatullah, untuk memasuki level musyahadatullah, untuk memasuki level mukasyafatullah. Setelah terbuka tirai, terbuka hijab, semua yang dia lihat adalah kasih sayangnya, apapun bentuknya. Dari situlah akan mengalirnya tanda-tanda cinta. Oh, ternyata Allah, apapun saya tetap memberi pada saya dengan kasih-Nya. Begitu melihat tindakan-tindakannya yang kemudian kita bisa lihat sebagai kasih sayangnya, kasih sayang itu akan mulai mengalir karena kasih sayangnya. Mahabbatullah. Baru setelah mahabbatullah itulah baru mulai tumbuhnya ikhlas. Nah, oleh karena itu kalau mau tahajud, tahajud saja. Mau duha, duha saja. Mau wiridan, wiridan saja. Ya kan? Mau berbuat baik,
berbuat baik saja. Sudah semestinya berbuat baik, iya kan? Iya. Merdeka tanpa ada ikatan. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita raih. Dan kapan itu terjadi kemerdekaan itu? Seandainya kamu semakin sering tinggal di dalam Dia, kemerdekaan itu akan diraih. Makanya sering-seringlah tinggal di dalam Dia. Jangan dibatasi lagi oleh ritual. Setiap saat adalah saat yang meditatif. Setiap hela nafas kita adalah hela nafas yang meditatif. Setiap kita di mana saja kita selalu meditatif, selalu berada di Sidratul Muntaha, selalu berada di puncak kesadaran kita yang tertinggi. Jadi berdasarkan definisi Quran surat Yunus ayat 7 dan 8, di sini dapat dipastikan bahwa neraka adalah tempat tinggal seseorang yang tidak mau tinggal di dalam Dia. Jadi tolong jangan diartikan Islam itu sebagai agama yang statis, tapi agama yang dinamis. Sabar itu bukan diem, ya. Sabar itu bukan diem. Menghadapi masalah apa adanya itu sabar namanya, ya. Nggak usah dipikirin, hadapi aja. Itu kan enteng, ya. Gitu. Pokoknya semua itu dibikin jiwa kita merdeka, bebas. Ngapain kita mesti repot-repot ngurusi? Nah, makanya tinggallah di dalam Dia. Kita menjadi ewa pakewu karena apa tadi? Karena waradu bil hayat di dunia. Kita tinggal di dunia. Maka begitu tinggal di dunia, lalai sama Allah. Begitu lalai sama Allah, lalai sama af'alnya Allah, lalai sama sifatnya Allah, ya kan? Lalai sama asmanya Allah, ya kan? Lalai sama Allahnya, lalai semuanya. Nah, kesadaran itu hilang ketika tirai itu menutup. Teruskan dulu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya ingin mengartikan berdasarkan ayat ini, orang beriman ya orang yang tidak tinggal di dalam neraka lagi. Berarti sudah tinggal di dalam Dia. Gimana caranya supaya sering tinggal di dalam Dia? Mengerjakan amal soleh. Dengan mengerjakan amal soleh berarti kita sedang mengirim diri kita untuk tinggal berlama-lama di dalam Dia. Amal soleh yang bisa mengantarkan kita liqa'ana. Jadi kata-kata jumpa, kan kita sering mengartikan dua entitas ini dengan ini berhadapan-hadapan, itu yang keliru. Kita itu ada di dalam Dia, betul nggak? Tugas kita cuma membersihkan sifat-sifat buruk yang tidak resonan dengan Dia. Begitu sifat-sifat itu dihilangkan, terbuka hijabnya, maka kita menjadi tinggal di dalam Dia, menyatu dengan Dia. Makanya kata saya Ibnu Atha, tidak perlulah kamu berupaya mencari kegaiban-kegaiban yang ada pada dirimu, tapi tugasmu mencari aib-aib yang ada pada dirimu. Sebab kalau aib-aib itu kau hilangkan, kegaiban yang ada pada dirimu akan nampak dengan sendirinya. Jadi kita disuruh mencari aib-aib diri saja, nggak usah mencari kegaiban-kegaiban diri, karena gaib itu dibungkus oleh aib. Nah, kalau aibnya sudah terbuka, gaibnya akan terbuka. Perintah yang sangat luar biasa itu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, jadi iman itu mengantarkan kita untuk tidak tinggal di dalam neraka. Betul? Nah, berarti untuk agar kita berlama-lama tinggal tidak di neraka, tinggal di dalam Dia, berarti kita harus sering menjalankan amal soleh. Tapi hati-hati, walaupun tetes minyak tadi sudah dikembalikan ke sana, kalau nggak bersih, nggak nyatu. Makanya Allah sudah bilang, la yamassuhu illal mutahharun. Aku tidak bisa menerima kecuali yang suci. Udah masuk tapi kotor. Makanya ketika Nabi Musa mau masuk Al-Muqaddasi Tua di Quran surat Toha, "Hei Musa,
kamu sudah memasuki al-muqaddasi tua, sekarang lepaskan kedua terompahmu. Disuruh melepaskan kedua terompahnya. Kok dua sih terompahnya? Yang dua itu kan dunia. Betul nggak? Lihat orang yang masih diombang-ambing oleh dunia, capek kan? Karena dia masih menggunakan terompah dunia, masih tinggal di luar dia. Teruskan. Nah, kemudian Allah mengatakan yahdihim rabbuhum, mereka diberi petunjuk oleh Tuhannya. Jadi kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah, kalau kita ingin dibimbing oleh Dia, maka kata Allah, imanlah, tinggallah di dalam Dia, dan lebih banyak lagi tinggal dalam Dia. Dengan cara apa? Mengerjakan amal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dan Allah akan memberi petunjuk karena keimanan mereka. Terus tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu artinya nikmat. Jadi hidupnya penuh dengan kenikmatan. Ternyata kaya itu bukan miliknya orang yang punya. Kaya itu miliknya orang yang selalu bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya. Banyak orang yang punya segala tapi tidak kaya. Tapi orang biasa-biasa saja, tapi dia bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya dia. Apalagi dia serba ada, juga bersuka cita dengan yang ada. Oh, tambah kaya. Subhanallah. Jadi banyak orang yang miskin. Karena apa? Karena dia tidak tinggal di dalam Dia. Oke, teruskan. Orang-orang yang tadi itu iman, beramal soleh, tinggal dalam Dia, lebih lama lagi tinggal dalam Dia. Dia mulai meresap sifatnya, afalnya, dianya, asmanya, disatukan di dalam zatnya, menyatu di dalam dirinya. Maka kata Allah, dakwahum fiha. Nah, fiha di sini memang haknya itu di situ menunjukkan kata ganti ketiga tentang jannah. Karena jannah ini dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, bagi sebagian orang yang tidak mengerti, maka mungkin saja masih dicetak nya huruf kecil, padahal sebetulnya fiha itu sebetulnya harusnya huruf besar. Karena puncak kenikmatan naimnya di dalam jannah kan sebetulnya liko kepada ana, liko kepada Allah. Nah, liko kepada Allah itu bukan seperti kita jumpa dengan kita, tapi tinggal di dalam Dia. Nah, fiha, mereka-mereka yang sudah tinggal di dalam Dia, tidak ada lagi yang terucap cuma subhanakallahumma, suci setiap saat. Nah, oleh karena itu maka ucapan yang senantiasa terlontar pun hanya ucapan salam. Apa artinya salam? Damai. Dan setiap dia menyeru kepada Tuhannya, setiap dia berdakwah kepada Tuhannya, dakwahum wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahnya sudah tidak dikapling lagi karena dia sudah damai. Nah, kita bisa lihat orang yang baca bismillahnya nggak damai, orang yang baca alhamdulillahnya nggak damai. Alhamdulillahnya dikapling. Padahal kata Nabi, jika engkau mendapatkan yang tidak engkau ingin, ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan jika engkau mendapati yang engkau ingin, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Jadi Nabi saja mengajarkan alhamdulillah itu diucapkan kapan saja, terhadap peristiwa apa saja. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah kita, ayo. Waduh, uang saya hilang. Alhamdulillah. Pernah begitu? Nggak ada. Kurang ajar.
akan banyak yang disalahkan. Timbul apa? Ewu pakeu. Sekarang saya ingin kasih tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, perwatakan yang semacam itu yang kita saksikan. Betul nggak? Orang berantem di ruang publik sudah tidak risih. Twitter, Facebook, itu ruang publik. Pagi-pagi sudah mejeng, status. Itu ruang publik. Dia sedang memamerkan ketololannya. Gue lagi sedih nih. Udah gitu ada lagi yang mau komentari. Dikomentari. Ya kan? Komentari lagi. Semua kita sepakat berjamaah menghabiskan waktu untuk tidak tinggal di dalam dia. Ini nih persoalan penting. Karena apa? Ya, saya melihat sekarang ini kok teknologi informasi ini malah semakin menjauhkan manusia dari Allah. Itu adalah dajjal-dajjal super modern yang telah membuat manusia wajma'an nubiha, tentram di dalamnya. Ya kan? Asik di dalam. Jadi gunjingin orang di ruang publik pun menjadi sesuatu yang mengasihkan. Dan sudah tentram. Mungkin sekarang kalau diadakan revolusi, ditarik dari semua pemakai BlackBerry itu, gelabakan banyak yang sakit karena tidak bisa ngomongin orang lagi. Karena sudah ada pembiasaan yang secara struktural terstruktur. Padahal di negara yang memproduksinya sendiri itu sudah tidak diizinkan lagi secara beramai-ramai. Ya, oke. Sebetulnya hari ini saya ingin mengajak kita untuk muhasabah sebetulnya. Menyelam lebih dalam, apakah betul kita ini sudah salam, sudah damai? Apakah betul kita itu sudah mengalami subhanakallahumma? Apa iya alhamdulillahirabbil alamin kita itu sudah utuh kita gunakan untuk bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita tanpa memilih apakah itu diingini atau tidak diingini? Apakah iya kita sudah tinggal di dalam dia? Atau kita ada di dalam dia tetapi tidak bersenyawa dengan dia karena kita menjadi makhluk yang asing bagi dia? Lalu tidak bisa menyerap sifat-sifat dia, tidak bisa menampakkan kemuliaan dia. Kalau itu yang terjadi, berarti kita harus melakukan suatu perbaikan yang mendasar. Itu sebabnya tadi saya membacakan ayat 11, dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Manusia itu kalau minta tidak ada kan, hampir tidak ada minta kejahatan ya, tidak ada yang minta penderitaan, betul enggak? Yang diminta itu kebaikan kan. Bahkan kalau manusia minta kebaikan itu ingin selalu disegerakan, betul enggak? Nah itu kebaikan yang diminta manusia juga kan sebetulnya kebaikan yang belum tentu kebaikan menurut Allah kan. Yang akan disegerakan oleh Allah itu ya kun fayakunnya Allah, kebaikan menurut Allah, ya kan? Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah damai ya tidak ada lagi yang disebut dengan kebahagiaan berdasarkan keinginannya, penderitaan berdasarkan bukan keinginannya. Makanya di ayat yang ke-13 Allah memberikan suatu gambaran kepada kita umat-umat yang terdahulu. Berarti kan kita disuruh untuk melihat historis, kita disuruh melihat sejarah, ya kan? Yang terdahulu tuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah Fir'aun, nggak usah. Terdahulu itu nggak usah jauh-jauh ke sana, lihat saja orang-orang yang lebih awal hidup di sini, ya kan? Tapi kau tidak lebih dewasa daripada yang lahir kemudian, itu kan? Dahulu tuh itu, nggak usah jauh-jauh, susah cari Fir'aun, nggak pernah gaul sama Fir'aun. Cuman katanya Fir'aun tuh kelakuannya kayak gitu, susah, cari aja yang sekarang yang nampak. Dulu biasanya kalau kita dulu itu ingatnya prasejarah gitu, zaman Neolitikum, Paleolitikum, kejauhan. Kita nggak hidup sama mereka kok. Peradaban mereka sudah tidak kita kenali lagi, betul nggak? Kita lihat sekarang aja.
lihat oleh kita. Orang yang tinggal dalam dia dengan yang tidak tinggal dalam dia, bedanya kayak apa? Itu saja. Kalau saya itu pragmatis saja. Lihat sekarang, ngapain lihat kemarin-kemarin? Mungkin kita juga lihat orang tua kita, ya kan? Yang masih ada. Kenapa orang tua kita tuh sok lulah wae? Ya kan? Kenapa saudara-saudara kita udah menjelang mau mati aja masih lulah gitu ya? Iya kan? Umur sih udah asar gitu, tapi masih itu dipelajari oleh kita. Apa kesalahan hidup mereka? Betul nggak? Ternyata kesalahan yang paling berdasar itu karena apa? Satu, dia tidak berharap liko anak. Begitu dia tidak berharap jumpa dengan dia, berarti dia tidak berharap tinggal di dalam dia. Begitu dia tidak berharap tinggal di dalam dia, dia selalu terpisah dari dia. Terpisah dari dia, tidak merasa cukup dengan dia. Lalu apa yang mencukupkan dia? Tidak ada yang bisa mencukupkan kita kecuali Allah. Harta dan jabatan, kenyataan sudah membuktikan yang tinggi jabatannya pun merasa tidak cukup. Betul nggak? Geus jadi RT hayang jadi RW. Geus jadi RW hayang jadi lurah. Geus jadi lurah hayang jadi camat. Geus jadi camat hayang jadi bupati. Betul nggak? Sekarang kan semua bupati mencalonkan hayang jadi gubernur. Jadi itulah. Jadi berarti semua yang selainnya tidak akan mencukupkan kita. Itu sejarah. Itu umat terdahulu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Lihat sekarang, baca koran, baca itu setiap hari baca koran, ngerti-ngerti. Oh iya ya. Pak RW teh nah hampet hoyong janten lurah gitu kan. Oh, dari situ nggak usah nyalain Pak RW-nya, nggak usah digunjingkan Pak RW-nya, nggak salah itu punya keinginan kok. Yang harus kita pikirkan, oh ternyata dunia ini setinggi apapun yang sudah dicapai seseorang tidak akan mengenyangkan. Betul nggak? Itu pelajaran bagi kita. Kalau gitu apa yang bisa mengenyangkan saya? Yang bisa menyenangkan kita adalah Allah. Yang bisa mencukupkan kita adalah Allah. Maka kita disuruh tinggal, jangan di mana-mana, tinggal saja di dalam Allah, maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.